Dan menurut saya kalau untuk yang baperan, mendingan jangan berpolitik. Saya tetap melihat di sini tidak ada yang namanya pengkhianatan, karena segalanya halal dalam perpolitikan. Untuk hati-hati terhadap pola-pola komunikasi baru yang tidak akan pernah terfikir oleh Anda semua selama ini. Siapa yang menang nanti akan menyatukan sesuatu yang selama ini terpisah. Maka kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Kalian ingin tahu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhirnya Gibran Rakabuming Raka ini maju bersama dengan Prabowo Subianto mencalonkan diri dan mendaftarkan diri mereka ke KPU 25 Oktober 2023. Dan saya pikir inilah yang akhirnya menjadi pemenang pemilu di 2024 nanti. Menurut kartu saya, kita akan lihat siapa kira-kira. Apakah Prabowo, ataukah Ganjar, ataukah Anies Baswedan. Desperate times call for desperate measures. Atau keadaan yang genting ini membutuhkan pengambilan keputusan dengan cara yang juga di luar nalar. Ini diucapkan oleh Hippocrates, bapak kedokteran yang sumpahnya ini masih diucapkan oleh para sarjana kedokteran yang kemudian menjadi atau memutuskan profesinya untuk menjadi seorang dokter. Mengapa dikatakan desperate times? Karena kondisi perpolitikan dan kepemerintahan saat ini, terutama pasca COVID-19, memerlukan keputusan-keputusan yang ajaib dengan banyak orang-orang yang melakukan manuver yang ajaib dan perlu sebuah penanganan dan juga tindakan yang ajaib. Dan itulah yang kalau menurut saya memaksa Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang kingmaker. Dan sebenarnya sepertinya dia ini akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak merasa bangga, tapi harus terpaksa dilaksanakan, menjadi kingmaker untuk anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Walaupun ini pasti akan diingkarinya, mengingat jabatannya yang masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu banyak serangan yang dialamatkan kepada pasangan ini tadi, pengkhianat, tidak tahu etika, menghalalkan segala cara, bahkan hingga ejekan Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan karena anggapan bahwa paman dari Gibran Rakabuming Raka ini yang memuluskan jalannya, memberikan pengabulan atas gugatan 2 hari sebelum pendaftaran ke KPU dilakukan. Tapi kalau menurut saya, sama seperti tadi dikatakan bahwa desperate times call for desperate measure. Ini adalah cara politik untuk melawan sebuah tindakan politik. Dan menurut saya kalau untuk yang baperan, mendingan jangan berpolitik. Saya tetap melihat di sini tidak ada yang namanya pengkhianatan, karena segalanya halal dalam perpolitikan. Yang ada hanyalah menang dan kalah pada akhirnya. Menang untuk menunjukkan gagasannya, atau kalah karena ya tidak terpilih dan tidak bisa menunjukkan gagasannya. Cara untuk menuju ke sana, sepanjang masih dalam koridor hukum, saya pikir ini tidak akan bisa diperdebatkan. Dan saya akan melihat bahwa isu seperti ini tidak akan terlalu lama akan bisa digunakan nantinya. Mengapa? Karena saya melihat bahwa pragmatisme dalam kehidupan di segala bidang ini saat ini mencapai titik puncaknya, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 pada 2020 kemarin. Segala sesuatu yang biasanya terjadi dalam kurun waktu 10 tahun, ini dipercepat hanya menjadi 2,5 tahun saja. Dunia bergerak lebih cepat. Keefisienan, instanity ini sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga satset di sini ini adalah sesuatu yang sepertinya harus bisa diadopsi dalam segala bidang. Permainan politik dengan memindahkan bak permainan catur, tidak menunjukkan reaksi atau menutup rahasia langkah kita menjadi satu titik penentu kemenangan yang akan menentukan apakah tujuan kita akan tercapai atau tidak. Lalu apa tujuannya? Akankah tujuannya di sini sama seperti dinasti politik yang lain? Dinasti Pak Soeharto, Ibu Megawati, Pak SBY, atau dinasti-dinasti kepala daerah yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia yang diduga di sini melanggengkan kekuasaan dan juga memperoleh kekayaan. Kalau saya melihat bahwa hal tersebut mungkin sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan, karena kita melihat bahwa paling tidak yang terlihat ya, Pak Jokowi di sini tidak menunjukkan selama kemarin itu mendirikan perusahaan atau mengalirkan dana ke tempat yang mungkin berafiliasi dengan dirinya, atau anak-anaknya yang terus kemudian memiliki bisnis yang secara langsung bisa diasosiasikan dengan keputusan dari pemerintah. Tapi mungkin kalau saya menyuarakan ini akan disebut sebagai seorang pembela Jokowi saja. Tetapi lebih banyak kesempatan untuk memperkaya diri yang tidak dipergunakan oleh Pak Jokowi dan keluarganya di saat 2 periode kepemimpinannya kemarin, dibandingkan dengan keputusannya yang akhirnya menempatkan dirinya dan anak-anaknya ini di posisi yang memang mereka akhirnya tidak memperkaya diri mereka, tetapi lebih ingin menciptakan kebijakan-kebijakan yang mempermudah semuanya dan berusaha memecahkan permasalahan bangsa yang saat ini ada. Dan tidak hanya itu, simbol pemilihan Gibran Rakabuming Raka
Yang padahal sebenarnya Pak Prabowo bisa saja memilih figur anak muda yang lain, quotes on quotes, Mas Erick Thohir di sini, adalah karena melihat sebuah potensi di mana pemilih muda yang dimotori oleh millennials dan Gen Z ini, yang terakhir terdata ini sejumlah 113 juta orang dari 270-an juta penduduk Indonesia, yang mana ini adalah lebih dari separuh populasi Indonesia atau tepatnya 56,45%, dan yang mana Gen Y dan Gen Z ini memiliki karakteristik yang nggak mau terlihat sama dengan generasi pendahulunya. Boro-boro baby boomers disamakan dengan Gen X aja mereka ini nggak mau. Gen X seperti saya masih mengikuti kehidupan dan simbol kesuksesan para baby boomers. Misalkan membeli mobil seperti BMW atau Mercedes, menggunakan baju-baju berlogo-logo Louis Vuitton, atau yang paling murah mungkin saja Lacoste di situ. Nah, tapi Gen Y dan Gen Z ini memiliki satu kecenderungan untuk nggak mau diasosiasikan dengan kakak, paman, atau ayahnya yang datang dari generasi sebelumnya. Mereka seakan-akan punya rules dan punya jalan hidup sendiri untuk menjalani apapun aktivitasnya. Dan ini yang dicoba untuk dirangkul oleh pasangan Prabowo dan Gibran, terutama saat mereka berdua naik ke atas podium dan merangkul para santri. Mereka mengucapkan kata santri di sini. Jadi kebayang kalau selama ini kekuatan Islam Nusantara atau Islam tradisional ini yang dirangkul adalah kiainya karena masih berpikir bahwa santri-santri ini akan sami awatokna. Tapi jika ternyata santri-santri sekarang yang sudah mungkin main PUBG, bermain TikTok, ini akankah mereka juga memiliki pemikiran pola santri seperti zaman saya dulu? Dan inilah yang sepertinya akan dicoba untuk diakuisisi oleh pasangan ini tadi. Maka tidak berlebihan jika saya katakan untuk pasangan Ganjar dan Mahfud serta Anies Baswedan dan Caimin untuk hati-hati terhadap pola-pola komunikasi baru yang tidak akan pernah terfikir oleh Anda semua selama ini. Melansir konten yang baru naik di kanal Guru Gembul, sahabat saya, Jokowi Effect ini masih dan akan terus meningkat. Dan ini masih akan terus bertahan untuk memberikan sebuah pengaruh yang akan cukup besar kepada di mana suara nanti akan paling banyak berlabuh. All Jokowi's men, sepertinya ini masih tetap berlaku. Bahkan saya yakin, sejak dicalonkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, Jokowi pasti tidak akan secara langsung mendukung pasangan ini karena keterbatasannya sebagai pemimpin negara. Dan ini pasti akan masih dipergunakan oleh pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anies Baswedan dan Caimin untuk mengasosiasikan diri mereka dengan sang kingmaker ini tadi. Maka akankah Mas Anies dan Mas Ganjar ini memiliki peluang dalam pemilu kali ini? Saya kira ini semua akan tergantung kepada mereka berdua. Mereka harus melihat bahwa politik in old ways ini sudah saatnya dikebumikan, sudah saatnya disemayamkan. Jika mereka ingin survive, mereka harus berpikir dengan cara-cara yang lebih pragmatis, lebih satset, lebih anak muda, lebih bisa diterima dengan bahasa yang sederhana. Dan ini semua terlihat dari pendaftaran mereka yang mendaftar ala seperti Pak Jokowi atau mungkin Pak SBY dahulu waktu mendaftar, tapi di momen setelah pendaftaran di mana Gibran di sini langsung menunjukkan visi dan misinya. Bahkan tidak hanya itu, dia langsung menunjukkan platformnya. Bahkan tidak hanya itu, dia mengatakan apa yang akan dilakukannya dalam platformnya nanti. Mengajak istrinya naik untuk menjanjikan kartu-kartu selain kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar yang lain. Dan ini adalah serangan telak yang tidak diantisipasi oleh dua paslon yang lainnya. Apakah saya langsung otomatis mendukung mereka berdua? Tunggu tanggal mainnya nanti. Tapi yang pasti kita akan melihat bahwa kedua pasangan ini jelas kecolongan. Tapi kita boleh bersyukur karena perpolitikan kali ini adalah perpolitikan rekonsiliasi tentang bersatunya dua polaritas yang terjadi. Prabowo dan Gibran. Bersatunya baby boomers umur 70-an dan gen milenial atau gen Y yang umurnya baru 35 tahun, kampret dan anak cebong. Lalu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tentang petugas partai, termasuk partai yang terbesar yang saat ini ada, yang tentu saja melakukan old ways dalam bagi-bagi kekuasaan mereka selama ini, melawan pendekar hukum yang nggak bisa dibeli oleh siapapun, bahkan tidak terasosiasi dengan partai manapun, kecuali karena latar belakang kesantriannya yang berasal dari Madura, Pak Mahfud MD. Independensi hukum dengan old ways kepartaian yang bersatu, dan juga bagaimana kaum cingkrang dan kaum sarungan yang bersatu dalam pasangan Mas Anies dan Caimin. Maka kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Karena saya sudah tahu siapa pemenangnya. Kalian ingin tahu? Menurut saya pemenangnya di sini adalah masyarakat Indonesia. Betul sekali, ini bukan sesuatu jawaban yang cari aman. Tapi saya melihat bahwa siapapun yang akan menang nanti di sini,
Masyarakat Indonesia tidak akan terpolarisasi lagi. Mereka tidak akan tinggal dalam permusuhan. Mereka tidak akan ada dalam sebuah oposisional. Siapapun yang akan menang nanti akan mempersatukan. Siapa yang menang nanti akan menyatukan sesuatu yang selama ini terpisah. Yang selama 10 tahun ini tidak bisa disatukan. Karena ketiga pasangan ini adalah simbol dari perpecahan yang selama ini ada. Maka disinilah saya menghela nafas dan mengelus dada, tapi tandanya tanda lega. Karena apapun yang terjadi, tidak akan ada permusuhan di sini. Dan agar itu terjadi, selayaknya buzzer-buzzer dan juga para channel-channel YouTube atau saluran-saluran dengan influencer-influencer yang memang dibayar oleh partai untuk menjelekkan partai lain. Ini harus diberangus dan juga ditertibkan. Tapi don't get me wrong, di sini maksud saya adalah yang menjelek-jelekan. Kalau yang mengunggulkan pasangan yang mereka dukung, ya monggo silahkan. Tapi kalau menjelek-jelekan, mengangkat isu untuk menjatuhkan lawan mereka, ketahuilah bahwa 3 pasangan paslon ini adalah gambaran masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Mereka adalah anak-anak terbaik dari bangsa. Dan janganlah hanya karena berebut kekuasaan kita menghancurkan secara personal salah satu, salah dua, atau diantaranya. Dan untuk kalian semua yang berpikir untuk golput, ketahuilah bahwa gak ada gunanya golput. Karena pilihan kalian selain menentukan akan tetap menyelamatkan Indonesia. Karena apapun pilihannya, kita akan melihat persatuan bangsa yang coba untuk dipererat kembali, dipersatukan, dan dirajut kembali untuk menuju Indonesia Emas di 2045 nanti. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.